제발요, 아프지. 넌 나 안 믿은 거야. 좋아해요. Huiju memohon agar ayah mau membantunya. Ayah bilang Huiju harus bercerai jika ingin melindungi Yian dan menanggung semua akibat sendirian. Jadi sambil menahan air matanya, Huiju memeluk Yian dan setelah itu meminta cerai, yang membuat Yian syok dan bingung jangan-jangan terjadi sesuatu. Demi bisa melindungi Yian, Huiju terpaksa membalas ucapan Yian dengan ketus agar Yian setuju bercerai. Setelah itu, Yian yang sedih berjalan memasuki kamar mendiang kakaknya, dan tangisnya pun pecah. Lalu Yian duduk sambil mengingat jika dulu kakaknya pernah mengalami situasi sulit yang sama meski kasusnya berbeda. Namun kakaknya hanya diam saja. Keesokannya, Huiju menemui Yian untuk minta izin masuk ke balai konsulat dan bicara dengan para dewan agar bisa bercerai. Dan Yian mempersilahkannya. Saat rapat dimulai, Huiju langsung bilang jika mereka akan bercerai dan minta pangkatnya dicabut agar bisa diselidiki untuk bertanggung jawab atas segalanya. Dan juga agar Yian tetap menjadi kebanggaan tahta dan tidak melepas perwalian raja. Sementara itu, di tempat lain, Taeju juga membantu dengan mengadakan jumpa pers. Dengan percaya diri, Taeju menjawab semua pertanyaan dan membela Huiju. Taeju juga bilang jika perceraian dalam kontrak Huiju merupakan idenya untuk melindungi Huiju karena ia tahu istana tak setuju dengan pernikahan Huiju yang mengejutkan para wartawan. Dan setidaknya sedikit bisa meredakan kekacauan di luar sana. Jongwo bertanya apa Yian sependapat dengan Huiju. Yian hanya diam. Saat waktunya tiba, sekretariat kerajaan datang membawa dekret raja untuk mengangkat Yian menjadi raja. Sebelumnya, meski Yian sedih, Yian tak ingin berakhir seperti kakaknya. Dengan memberanikan diri, Yian pun membuka peti jubahnya, lalu datang menemui raja. Di depan para dewan, wasiat kakaknya dibacakan, juga dekret raja yang menyerahkan tahta dan mengangkat Yian menjadi raja. Setelah selesai, Huiju mengejar Yian, namun Yian merasa kesal karena Huiju tak memberinya kepercayaan untuk melindunginya. Sedangkan Ibu Suri histeris saat tahu Yian akan naik tahta. Ibu Suri mendatangi kamar raja, namun raja menguncinya dari dalam karena takut. Lalu Jongwo datang dan mengajaknya bicara. Jongwo tahu jika Yian jadi raja, maka Huiju tak akan diceraikan. Jadi Jongwo meminta Ibu Suri menghalangi penobatan Yian, atau pelaku yang meracuni Huiju akan ia bongkar. Di malam harinya, Huiju khawatir karena Yian pergi keluar istana. Huiju ingin mencarinya, namun dilarang Hyejung. Karena Hyejung tahu Yian ada di kediaman pribadinya untuk menenangkan diri. Dan meski berjauhan, Huiju dan Yian tetap memikirkan satu sama lain. Huiju mengirim banyak pesan, namun tak dibalas oleh Yian. Dayang Choi yang melihatnya menyarankan Huiju untuk menemui Yian, dan Huiju pun berterima kasih. Huiju pun berlari lalu mengendarai mobilnya menuju kediaman pribadi Yian. Saat Huiju datang, Yian berusaha bersikap datar. Huiju akhirnya bilang jika ia menyukai Yian dan terpaksa mengajukan cerai untuk melindunginya. Dan akhirnya mereka pun kembali berbaikan. Keesokannya, Yian bangun lebih dulu karena istana menelpon. Yian menjelaskan pada Huiju jika ia harus menerima dekret raja, karena ia merasa dengan menjadi raja ia bisa melindungi semua orang yang ia sayangi. Apalagi keponakannya masih terlalu kecil untuk mengemban tugas besar. Sebenarnya Yian merasa agak serakah, namun Huiju mendukungnya. Saat mereka sampai istana, Ibu Suri memanggil Yian.
Ibu Suri membentak Yian karena merasa Yian tak memikirkan keponakannya. Namun Yian membalas, justru ia sayang keponakan makanya ia melakukan ini. Yian juga bilang mengingat pengabdian Ibu Suri, jadi Yian tak akan menghukumnya. Lalu tangis Ibu Suri pun pecah. Sejak muda, ia tak bisa meraih impiannya karena hidupnya sudah ditentukan. Dan saat ia bermimpi anaknya jadi raja, tahta justru diambil Yian. Kemudian di malam harinya, Sangwon menelpon Ibu Suri sambil marah-marah dan bilang kini ia mengambil alih rencana. Mendengar itu, Ibu Suri pun panik. Lalu di luar, Jongwo datang menemui Sangwon. Keesokannya, Yian bersiap dengan jubahnya untuk menerima dekret terakhir di aula istana, dan Huiju menyemangatinya. Sementara itu, Raja datang menemui Ibu Suri. Ibu Suri awalnya marah, namun Raja bilang jika ia mendengar semua percakapan sebelum ayahnya tewas, dan akhirnya membuat Ibu Suri menangis. Setelah itu, Ibu Suri merenung, lalu mencoba menelpon Yian, namun ditolak. Lalu Yian menerima pesan dari Jongwo yang mengajaknya bertemu di balai konsulat. Saat Huiju sibuk, Taiju menelpon dan menanyakan apa rencananya akan berlanjut. Huiju bilang berhenti dulu, dia akan ke sana. Ketika Huiju akan pergi, ia berpapasan dengan Sangwon. Lalu terjadilah ledakan dan kebakaran di balai konsulat. Huiju pun langsung berlari dengan panik. Apalagi saat Yejung bilang Yian ada di dalam. Nah, itu tadi episode 10 Perfect Crown. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.